Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oh, praise His name forevermore. Oh, endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God.
biasa. Yesus yang luar biasa. Tenani. Amin. Lihat wajahnya yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan, Yesusmu luar biasa. Setelah itu ngomong, persoalanku biasa.
Biar kami yang sakit berkata, aku sembuh. Yang lelah berkata, aku kuat. Sebab Allah pembela kami. Untuk kami berjumpa dengan Engkau Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Bapa. Meskipun kami tidak melihat Engkau sebab Engkau adalah Roh, tapi Engkau melihat setiap kami yang datang dengan segala pergumulan. Bapa, setiap kami berjumpa dengan Engkau dalam hadirat. Bahwa setiap kami Bapa lebih dalam masuk dalam hadirat. Lebih dari segala yang Karena Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri, butuh kita untuk menyembah Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan ingat masalah yang sedang terjadi. Tidak ada persoalan yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang hebat. Yes. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan lebih dalam.
untuk tetap percaya. Semua menyanyi. Yuk. Ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau punya menolongku, kau punya seribu cara untuk angkatku. Sama ku pilih untuk tetap percaya. Yes, haleluya. Ku pilih untuk tetap menyembahmu. Katakan, kau pernah menolongku. Yes, seribu cara untuk angkatku. Sekali lagi. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Saudara sendiri katakan, anugerahmu jadi perisai. Amin. Tanganmu. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Lebih lagi kita mau katakan, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara. Kami di sini hanya perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku pada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku,
tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang paling meriah. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang telah berjanji. Saya serahkan pada Pastor Nuri. Ku menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu dan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji, Dia pasti sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Sekali lagi mari katakan, imanku Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Mari terima sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, benar Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami bawa kemenangan dari Tuhan. Karena kami sepakat, iman kami sepakat bahwa Tuhan kami sanggup memberikan apa saja yang menjadi keperluan hidup kami. Dalam nama Yesus, kami akan dengarkan firman sore hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih semuanya pelayan Tuhan. Shalom saudara. 3 kali bersama saya ya. Ada yang dari pagi? Yang dari pagi? Wah, lumayan. Oke. Ini hidup di dalam kemenangan Tuhan di tahun ini. Yang pertama, jaga mulut kita. Jaga bicara kita. Hati-hati dengan apapun yang keluar dari mulut kita. Amin saudara. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka mengucapkannya, siapa suka mengeluarkannya dari mulutnya, dia yang akan memakan buahnya. Jadi kalau saudara mengucapkan hal yang tidak baik yang terjadi. Kalau saudara selalu mengucapkan yang baik yang terjadi. Jadi bukan karena Tuhan tidak memberi, bukan karena Tuhan tidak menyediakan, bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi semua ditentukan dari mulut yang kita, ucapan yang keluar dari mulut kita. Itu yang menentukan. Yang kedua, ibadah kedua tadi, hati-hati dengan hati kita. Kalau mau meraih kemenangan di tahun ini, hati-hati dengan hati. Dikatakan begini, jagalah hatimu dengan apa saudara? Segala kewaspadaan. Jadi bukan cuma sekedar menjaga hati, tetapi menjaganya dengan waspada. Kadang-kadang hati ini menipu. Betul ya saudara? Kadang kita bilang, oh sepertinya ini baik loh. Oh perasaan saya bilang ini baik. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, hati-hati. Makanya benar-benar jaga hati ini dengan waspada. Ada yang bilang begini, hati itu seperti pualam, gampang sekali retak. Ya, jadi hati-hati.
mati dari luar dan dari dalam, dan seterusnya. Saudara bisa lihat nanti di YouTube. Dan yang terakhir ini saya bergumul, Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan di tahun 2005 tentang hidup yang berkemenangan. Tuhan ajar saya kepada satu pribadi. Mari kita buka dari Lukas 17 ayat yang ke-32. Jangan sampai kesempatan untuk melihat hari-hari baik yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai lepas semua yang Tuhan sudah sediakan yang baik kepada kita, karena kita tidak hidup dalam bijaksana. Lukas 17 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, ini singkat sekali ayatnya, yang ke-32. Ini 35. Nah, kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Tuhan mengajar saya di awal tahun ini tentang istri Lot. Saya bilang, Tuhan, ada apa dengan istri Lot? Kenapa sampai kisah ini bisa membuat kita tidak bisa hidup berkemenangan? Kemudian kita buka Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26, kita baca sama-sama ya saudara. Ini kisah tentang istri Lot. Yang ke-26, 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tuhan bilang, Nuri, banyak orang seperti istri Lot di akhir zaman. Tetapi istri Lot berjalan mengikutinya. Kalau saudara baca kisah ini, nyanyi di situ adalah malaikat Tuhan. Ya, waktu itu Sodom dan Gomora sudah sangat jahat di mata Tuhan. Dosanya jahat sekali, dan Tuhan berniat untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang berdiri, bernegosiasi di hadapan Tuhan, namanya Abraham. Betul saudara? Dia menawar, dia bilang, Tuhan, tolong kasihanilah. Kasihani Sodom dan Gomora. Jangan binasakan semuanya. Siapa tahu ada anak-anak Tuhan di situ. Dan dia mulai tawar-tawaran dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang Tuhan? Tuhan bilang, aku gak akan binasakan Sodom dan Gomora kalau ada 50 orang. Tapi Abraham tahu gak sampai 50 orang kota itu yang hidupnya sungguh-sungguh. Tawar terus, sampai di penawaran terakhir ada berapa? 10 orang. Ini penawaran terakhir. Dari 50 turun sampai 10 orang. Dan Tuhan tetap bilang, kalau ada 10 orang di kota itu, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tidak ada 10 orang. Hanya Lot, istrinya dan anak-anaknya. Makanya Tuhan bilang, aku akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi belas kasihan turun atas Lot dan anak-anaknya. Dikirimlah malaikat Tuhan ke sana. Betul saudara? Ada 2 orang, dikirimlah hambanya, malaikatnya ke sana untuk membawa Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Nah makanya, ya singkat cerita, saudara bisa baca di rumah. Kota itu ditunggang balikan oleh Tuhan. Kota itu benar-benar dibinasakan. Dan malaikat Tuhan menuntun mereka untuk keluar, supaya mereka tidak ikut binasa. Makanya dikatakan begini, tetapi istri Lot yang berjalan, yang diceritakan hanya istri Lot ya, tidak yang lain. Kenapa saudara? Karena nanti coba lihat, berjalan mengikutinya, mengikuti malaikat itu, dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saya nggak terlalu tertarik dengan kata tiang garam, tetapi saya tertarik dengan kata ini. Tetapi ketika istri Lot menoleh ke belakang, maka dia tidak mencapai kemenangan. Karena apa? Malaikat Tuhan bilang begini, larilah keluar dari Sodom dan Gomora. Baca nanti di rumah ya. Lewatilah padang. Kemudian jangan berhenti di lembah Yordan. Kejadian 19 ayat 17. Saya bacakan saja. Sesudah kedua orang itu menuntun
ke belakang. Tuhan bilang begini sama saya, kalau mau hidup berkemenangan, hal perkara yang kecil yang sering membuat orang gagal, orang ini selalu menoleh ke belakang, melihat ke belakang. Bahaya loh saudara, suka melihat-lihat ke belakang itu. Betul gak saudara? Melihat ke belakang. Nah, saya catat di sini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini sama seperti kejadian yang terjadi di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu menggambarkan dunia saat ini. Ya, jahat. Dikatakan tadi siang saya sudah sampaikan, hidup di dunia saat ini, hari-hari terakhir, akhir zaman, itu bukan hidup yang semakin mudah. Jahat saudara, bukan saja keadaannya jahat, tapi orang-orangnya pun semakin jahat, kata kitab Timotius. Amin saudara? Semakin jahat loh. Saya ulang lagi ya, saya mau coba baca lagi tadi. Flashback sedikit, cepat saja, sebentar. Dikatakan begini, di 1 Timotius, sebentar. Oh sorry, sebentar saudara, mana ya? Tadi saya kok kehilangan ya. Nah ini dia, buka di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Catat saja, saya bacakan ya. Ini keadaan manusia di akhir zaman, bukan saja keadaan, tetapi manusianya jahat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Tadi saya sudah jelaskan apa itu hamba uang. Mereka akan membual. Mereka sombong, suka menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Bayangkan anak-anak sekarang ya. Tidak tahu berterima kasih, nggak peduli sama agama, tidak tahu mengasihi, gak suka berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, apalagi media sosial. Aduh, ya, suka menjelek-jelekkan orang. Kemudian dikatakan tidak dapat mengekang diri, ya, nggak bisa menguasai diri. Garang. Ada yang masih suka garang di sini? Garang seperti singa, ya. Tidak suka yang baik, suka berkhianat, gak setia. Gak setia. Saudara, ini beberapa waktu ini kan di TikTok lagi gencar-gencarnya artis kaya, cantik, wah luar biasa, diselingkuhi suaminya. Sampai orang pada bilang, apa kurangnya dia? Dia aja diselingkuhi, apalagi gue. Tapi ketidaksetiaan itu tidak punya alasan. Ya memang dosa akarnya. Mau istri kita cantik kayak apapun, suami kita ganteng, baik kayak apapun, kalau dasarnya hatinya udah salah, selingkuh aja. Betul gak saudara? Gak ada alasan. Karena orang bilang, kok bisa ya? Ya bisa saudara, karena hatinya gak beres. Kemudian dikatakan begini, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Sok tahu ternyata gak bener loh itu. Ya, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, itulah keadaan manusia di akhir zaman. Dan Allah bilang, kita seperti ada di dalam keadaan Sodom dan Gomora. Dunia saat ini seperti itu. Sudah dikuasai oleh si jahat, manusianya jahat, keadaannya jahat. Dan Tuhan bilang, aku akan membawa anak-anakku naik ke puncak gunung. Amin. 2025 aku akan naik, bawa mereka naik ke puncak gunung, keluar dari situasi itu, keluar dari keadaan Sodom dan Gomora. Tapi ada syaratnya. Tuhan bilang, jangan menoleh ke belakang. Amin saudara. Kita lihat, ada apa dengan menoleh ke belakang? Kenapa Tuhan tidak suka kalau kita suka menoleh ke belakang? Yang pertama dikatakan, menoleh ke belakang berarti kita melihat kembali segala hal buruk, kenikmatan dosa yang pernah terjadi di masa lalu. Kenikmatan dosa Sodom dan Gomora begitu memikat hati istri Lot, sampai-sampai hal tersebut membuat dia enggan meninggalkan dan membuat dia melanggar perintah Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang. Akhirnya apa? Dia mati. Yang pertama saudara,
Ketika kita menoleh ke belakang, itu tandanya kita masih suka dengan hal-hal dosa yang di masa lalu. Kita bilang begini, enakan dulu. Sama kayak bahasa Israel, enakan di tanah Mesir, walaupun mereka itu dijajah, tapi lebih enak. Saya mau tanya, tetap sesusah-susahnya hidup kita lebih enak jadi orang merdeka. Amin saudara? Gak ada yang mau hidupnya dijajah dan ditindas. Tetapi ada orang-orang yang suka melihat ke belakang. Gak apa-apa lah aku seperti dulu. Gak apa-apa, yang penting aku banyak uang. Gak apa-apa lah aku kumpul dengan teman-teman. Kan mereka, aku enggak ingat ada firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin saudara. Gampang membuat orang baik menjadi buruk. Gampang saudara. Tetapi sulit mengajak orang yang buruk, yang jahat untuk hidup benar kepada Tuhan. Butuh air mata, butuh waktu, butuh doa yang panjang, butuh iman yang panjang. Betul gak saudara? Ada yang berdoa untuk suami atau istri atau anak-anaknya yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sulit loh. Dari cara A, gaya B, gaya C, cara apa aja, model kungfu apa aja sudah dikerahkan. Sulit loh. Sulit. Tetapi sangat gampang untuk bikin anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Sekejap saja dia bisa jatuh. Gampang saudara. Kasih aja sesuatu, kenikmatan dunia, kasih uang yang banyak. Gampang. Saya tadi pagi di jalan sempat berpikir, bagaimana ya kalau seandainya ketika saya di jalan tiba-tiba ketemu dengan orang dan dia bilang gini ke saya, Nuri, apa yang kamu inginkan sih selama ini? Selama ini apa yang kamu mau? Apa yang tak menjadi kerinduan hatimu? Saya kasih kamu 30 kali lipat. Saya butuh 1.000, saya kasih kamu 30.000. Kamu kasih, kamu butuh rumah harga 300 juta, saya kasih harga 3 miliar. Asal kurangi ibadahmu dan ikut temanin aku. Saya bayangkan begitu loh tadi di jalan. Masih gak ya? Cuma dibilang begini, kurangi ibadahmu, bukan dilarang ibadah. Orang Kristen itu ya saudara, kalau dilarang terang-terangan biasanya, oh enggak mau, betul gak saudara? Gak mau lah, tetap cinta Tuhan lah yang gak mau. Tapi kalau dibilang kurangin aja, yang biasanya 6 kali jadi 3 kali. Percaya sama saya, lama-lama saudara gak lakukan. Dari 6 kali, 3 kali, lama-lama sekali, lama-lama gak lakukan. Betul gak saudara? Apalagi iming-imingnya kenikmatan dunia. Saya berpikir tadi di jalan, kalau memang dibilang kamu jangan ikut Tuhan, wah bisa nggak mau saya. Tetapi kalau mulai dikurangi sedikit, masih maukah tetap ikut Tuhan? Masih maukah tetap bertahan hidup benar? Ayolah, nggak apa-apa. Merokok aja 1 batang. Gak apa-apa lah, Pak Del tahu. Cuma sebatang kok gak apa-apa. Gak apa-apa, nge-vape. Gak rokok kok, cuma nge-vape. Percaya sama saya, lama-lama dia akan melakukan hal yang lebih daripada itu. Betul gak saudara? Terbiasa dengan hal kecil, terbiasa dengan hal yang tidak baik yang kecil, kemudian dia ikut. Makanya firman Tuhan bilang, jangan menoleh ke belakang, jangan ingat-ingat dosa. Walaupun dulu kau nikmat, walaupun dulu banyak temanmu. Saudara, saya mau kasih tahu ya, di dalam dunia yang jahat seperti sekarang, lebih baik saudara punya sedikit teman, tetapi saudara bisa jaga hidup, daripada banyak teman tetapi menyeret saudara untuk hidup tidak baik dan jauh dari Tuhan. Gak apa-apa kok. Mungkin dulu kita banyak yang bilang, wah temannya sedikit, wah gak gaul, temannya sedikit. Tapi saya mau bilang, lebih baik sedikit tetapi saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, daripada saudara banyak teman tapi sering menyeret saudara untuk jauh dari Tuhan. Amin saudara. Gak usah ingat-ingat lagi yang dulu-dulu. Segala dosa di masa lalu sudah lupakan, tinggalkan. Melangkah di tahun ini terus saja berlari, ya. Ada ayat yang berkata begini. Kita buka dari 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Sudah? Sudah ya? Oke, yang sudah sama saya? Sudah.
Kita baca ya, saya bacakan. Saudara simak baik-baik. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin saudara. Hidup di dunia itu sama seperti kita sedang bertanding. Kita sedang ada di arena pertandingan. Makanya Tuhan bilang lari begitu rupa, jangan lagi toleh-toleh ke belakang. Lari sekuat tenagamu sampai kemenangan itu kau raih. Maka yang pertama saya bilang, jangan menoleh ke belakang. Karena menoleh ke belakang berarti mengingat hal-hal dosa. Tetapi ada juga sebaliknya. Menoleh ke belakang itu membuat kita juga mengingat hal-hal sukses atau keberhasilan di masa lalu. Saya mau bilang itu pun jangan sering-sering diingat, karena hidup kita adalah sekarang dan masa depan. Amin saudara. Untuk apa ingat-ingat kesuksesan yang lalu? Itu akan membuat saudara gak bisa maju. Saudara terus membanding-bandingkan hidup saudara dengan yang dulu-dulu. Dulu aku ini begini, aku nih artis loh dulu. Sekarang kan udah gak artis kan? Saudara susah maju nanti. Dulu aku ini punya rumah 5, sekarang tinggal 1 kan. Sudah belajar untuk menikmati apa yang ada sekarang. Amin saudara. Nggak usah yang lalu, keberhasilan, kesuksesan itu udah dulu, udah kemarin. Udah. Karena hidup kita sekarang dan masa depan. Jadi jangan lagi pikiran ini hanya terkotak, terkunci dengan hal-hal di masa lalu. Even itu kesuksesan, jangan saudara, jangan. Cukup sekedar hanya menjadi memori, ingat saja. Oh iya, aku dulu pernah begini. Tapi ya sudahlah, kan sekarang. Makanya kita bisa hidup dengan ucapan syukur. Amin saudara. Kalau kita terus ingat-ingat yang lalu, bukannya bersyukur malah bersungut-sungut saudara. Kita bilang enakan dulu, aku dulu sukses, aku dulu kaya. Apa kayak gini? Apa sekarang? Mana Tuhan, saya kok gak ditolong-tolong. Hati-hati saudara. Makanya saya bilang stop untuk lihat ke belakang. Apakah itu berbicara tentang dosa? Apakah itu berbicara tentang kesuksesan? Sudah, itu hanya sekedar memori di masa lalu saja. Tidak untuk diingat dan tidak untuk diceritakan setiap hari. Karena ingat, hidup kita adalah sekarang dan masa depan. Amin. Berdoa, ucapkan hal-hal yang baik untuk masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita gak boleh menoleh ke belakang? Yang kedua, menoleh ke belakang membuat kita kecut dan tawar hati. Sama seperti pelari tadi loh, yang berlari di gelanggang arena. Ya, kalau pelari itu, coba saudara perhatikan, pelari itu ya paling gak mau itu noleh-noleh ke belakang. Karena kalau dia terus noleh ke belakang, dia akan lihat ada musuh yang terus mengejar dia. Betul saudara? Ada musuh yang mengikuti dia terus. Kemudian dia akan bilang gini, aduh bisa gak ya aku ya? Aduh bisa gak aku sampai ya? Gimana ya? Gimana ini? Gak konsentrasi akhirnya. Jangan suka lihat ke belakang saudara. Jangan. Karena di belakang itu ada musuh yang terus mengejar kita. Kita tahu hidup kita ini gak gampang. Kita tahu hidup kita ini hidup yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan iman. Perjuangan. Makanya jangan. Nanti saudara lihat, waduh, saya mau maju, tapi lihat sekeliling, loh. Orang gak bisa maju, apa aku bisa? Betul gak saudara? Kecut, tawar hati. Kemudian kita mau melangkah, kita bilang, apa bisa? Aku kan cuma usaha kecil, aku cuma UMKM. Kita lihat musuh di mana-mana. Di sana usahanya raksasa, di sana usahanya besar, di sana usahanya luar biasa. Apa mungkin aku bisa? Nah loh, gara-gara saudara suka lihat ke belakang sih. Kemudian kelihatan kan banyak musuh-musuh yang mengelilingi kita. Sampai akhirnya iman kita kecut, kita takut. Apa mungkin bisa? Apa mungkin? Padahal kita lupa, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Itu Tuhanku dan Tuhanmu kan? Dia bukan cuma berjanji kan? Dia sanggup menggenapinya kan? Amin. Kenapa harus lihat-lihat lagi ke belakang saudara? Ingat masa lalu, dia sudah mengecewakan aku,
Sudah, saudara nggak bisa maju. Tuhan nggak suka hal itu. Saya belajar banget dari istrinya Lot. Wah, Tuhan murka. Terlepas dari itu berbicara ketaatan atau ketidaktaatan, tetapi banyak hal ketika kita menoleh ke belakang, kita nggak bisa meraih kemenangan. Karena tadi dikatakan, malaikat bilang sama istri Lot, lari sampai ke gunung. Jangan berhenti walaupun itu di lembah Yordan. Saudara tahu lembah Yordan itu berbicara tentang kemakmuran. Ada sungai di situ. Kalau ada sungai di mana-mana pasti tanahnya subur, betul saudara? Tapi dia tetap lembah. Tuhan gak mau kita berhenti di lembah. Walaupun saat ini sepertinya kita sudah diberkati, Tuhan ingin bawa kita lebih lagi naik, amin. Tapi jangan mulai-mulai ke belakang lagi ya saudara ya. Stop sudah. Gak usah, sekarang maju saja. Nanti kejut loh kita. Kita lihat di sekeliling kita nih, aduh, orang-orang lebih hebat dari saya. Apalah saya ini? Apalah saya ini? Apa bisa ya saya menerima janji Tuhan? Kejut. Kemudian kalau kita seperti itu, keluarlah kata-kata yang kemudian menjadi negatif tadi di khotbah yang pertama. Kata-katanya ngaco semua. Sampai ada firman Tuhan bilang begini, ada orang yang tidak sampai kepada tujuannya. Tadi saya sudah bahas itu. Hanya gara-gara kata-kata yang sia-sia. Betul saudara? Nggak sampai tujuannya. Kita sudah berdoa, Tuhan aku percaya, aku sembuh, aku percaya, tahun ini aku pulih. Tapi nggak dapat. Bukan Tuhan nggak kasih saudara, tetapi karena ada kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut kita. Aku mungkin aku sembuh, kayaknya nggak mungkin. Stadiumnya udah 3 loh. Apa mungkin aku sembuh? Nggak mungkin. Apa mungkin aku bisa bangkit? Nggak mungkin lah kayaknya. Modalku cuma sekian loh. Apa mungkin aku bisa mengampuni orang yang menyakiti aku? Nggak bisa lah, nggak bisa. Dia sudah menyakiti aku sedemikian rupa. Nggak bisa. Akhirnya apa saudara? Kita nggak sampai ke tujuan kita. Kita nggak dapat apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena kata-kata kita yang sia-sia. Jangan salahkan Tuhan. Mungkin itu salah kita. Karena kita nggak jaga perkataan kita. Amin saudara. Hati-hati. Makanya saya bilang, aduh, istri Lot ini benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi saya. Dan saya ingin bagikan kepada saudara. Menoleh ke belakang itu membuat kita menjadi kecut dan tawar hati. Karena kita tahu banyak musuh di depan kita. Sekarang enggak, pandangan kita hanya tertuju ke depan. Karena kita tahu di depan ada Tuhan yang menuntun kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Lukas katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan saja kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya ini loh. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, gak ada yang mustahil, kata Tuhan. Di kitab Mazmur tadi juga kita sudah dengarkan. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, apa saja yang kita inginkan, Tuhan akan beri kepada kita. Kuncinya hanya satu, hati ini harus terpaut dulu kepada Tuhan. Arahkan pandangan mata kita ke depan. Ada Tuhan yang selalu menuntun kita. Yang terakhir, kenapa tidak boleh menoleh ke belakang? Menoleh ke belakang membuat kecepatan kita untuk berlari menjadi berkurang. Karena ketika kita menoleh, maka energi kita terbagi, konsentrasi kita terpecah, dan kita pasti akan kalah. Pantangan terbesar bagi orang yang ikut bertanding adalah jangan menoleh. Itu karena bisa memecah konsentrasinya dia. Terbagi pikirannya. Begitu juga kita saudara. Sibuk lihat di masa lalu, sibuk noleh ke belakang. Sampai kita gak punya strategi, sampai kita gak tahu apa yang kita harus lakukan untuk maju ke depan. Kita sibuk merenungi nasib gitu loh. Sibuk ingat-ingat yang dulu-dulu. Sampai akhirnya kita menjalankan hidup ini ya udah jalan aja apa adanya. Ya sudahlah. Nggak bisa saudara. Hidup di dalam Tuhan bukan ya sudahlah. Hidup di dalam Tuhan aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya harus punya konsentrasi. Setiap hari ketika saat teduh tanya, Tuhan kasih aku hikmat. Tuhan kasih aku hikmat, apa yang harus aku lakukan. Percayalah
saudara, percaya, hikmat dari Tuhan itu bisa datang dengan berbagai macam cara. Betul saudara? Kadang lagi duduk, kipas-kipas di teras, tiba-tiba celing, dapat. Betul ya? Oh, aku harus gini. Oh iya, makasih. Itu karena hati kita terpaut dengan Tuhan. Tuhan kasih celing, dapat. Bisa belum lagi tidur? Ketika tidur tiba-tiba Tuhan kasih mimpi. Oh, harus begini. Itu bisa dari mana saja. Dan kalau Tuhan sudah kasih tahu caranya, kalau Tuhan sudah kasih tahu ini harus begini, konsentrasi untuk mengejarnya, konsentrasi untuk melakukannya. Amin saudara. Jangan pecahkan pikiran kita dengan ingat-ingat yang dulu-dulu. Gak boleh, gak dapat apa-apa saudara. Lakukan saja yang ada sekarang yang Tuhan sudah berikan. Saya ingat ketika Musa dan Harun ya ingin menghadap Firaun. Tuhan bilang apa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Harun, apa yang ada di tanganmu? Hanya tongkat. Betul saudara? Dan dengan tongkat itu mujizat terjadi. Tuhan bela bangsa Israel. Jadi gak peduli saudara itu saat ini seberapa besar dan seberapa hebat. Kadang dengan hal yang kecil yang kita punya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai yang kecil ini untuk menjadi berkat bagi hidup kita. Amin. Aku cuma bisa nyanyi, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Suaramu itu bisa menjadi berkat bagi hidup kita. Amin. Aku gak bisa apa-apa. Anak saya tuh lagi suka menyulam, merajuk. Ya saya bilang gak tahu sih ya, kerjakan aja dengan setia. Siapa tahu bisa menghasilkan berkat, menghasilkan uang. Kita gak pernah tahu. Latih terus sampai sempurna. Gak ada orang belajar kemudian jadi baik. Gak ada saudara. Tapi saya bilang, apa yang ada di tanganmu? Keahlian apa? Dia kan lagi skripsi, jadi ada banyak waktu longgar kan. Saya bilang, lakukan itu, buat itu, asah itu. Siapa tahu kalau ahli nanti bisa mendatangkan uang. Amin saudara. Gak harus meminta-minta sama orang, tetapi apa yang ada di tanganmu, kata Tuhan kepada Harun dan Musa. Ini Tuhan ada. Itu didapat dari mana? Dari konsentrasi kita bersama dengan Tuhan. Bukan dengan sibuk melihat masa lalu. No, bukan. Arahkan konsentrasi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bukan masalah besar atau kecil yang ada saat ini, yang kita punya saat ini, tetapi bagaimana kita meresponi Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Pakai itu saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan itu ya. 1 Korintus 9 ayat 24. Oh, tadi sudah, maafkan saya. Oh, belum. 1 Korintus 9 ayat 24. Tuhan bilang begini. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik ini. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, lakukan itu dengan segenap hati, seolah-olah apa yang kita lakukan akan mendapat hasil seperti yang kita mau. Amin saudara. Bayangkan aja dulu, gak apa-apa walaupun belum di tangan. Bayangkan aja dulu, Tuhan dalam nama Yesus, aku punya ini dan aku mau berusaha dengan ini. Aku percaya ini akan mendatangkan berkat. Ya sudah kita bayangkan, sehingga kita tuh punya pandangan ke depan gitu loh saudara. Kita percaya dari yang kecil ini, ketika ada berkat Tuhan, dipakai oleh Tuhan, itu akan memberikan kepada kita hal yang luar biasa dan besar. Amin. Jadi stop ya saudara, udah gak usah ingat-ingat lagi. Ayat yang paling terakhir, firman Tuhan katakan apa? Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37 kita baca sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan bilang kita bukan saja pemenang, tetapi kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara
tahu lebih dari pemenang itu seperti apa? Saya gambarkan ya saudara, saya gambarkan begini. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita mendapatkan hasil yang luar biasa seperti orang yang melakukannya, itu lebih dari pemenang. Karena kalau kita melakukan sesuatu, kita mendapat hasilnya, itu namanya upah. Betul ya? Itu namanya upah. Tapi kalau saya nggak lakukan tetapi Tuhan kasih, itu namanya lebih dari pemenang. Contoh yang paling nyata, Bapak Ibu yang bekerja, yang kerja kan bapaknya, betul? Yang dapat gaji siapa? Bapaknya. Tapi yang pegang gaji siapa? Ibunya. Betul ya, ibunya istrinya ya. Istrinya kerja enggak? Enggak, di rumah. Yang dimarahi bos siapa? Bapaknya. Siapanya? Oh, suaminya. Saya dengar tadi selingkuhannya. Yang dimarahi bos suaminya. Yang dicurigai karyawan suaminya. Yang difitnah teman-teman sekantor suaminya. Yang mengalami lembur suaminya, capek dari pagi sampai malam suaminya. Ketika dapat gaji dilalah, yang nikmati gaji istrinya. Yang jadi lebih dari pemenang siapa? Istrinya. Saudara, kita ini lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib dan Dia katakan apa? Semua sudah selesai. Amin. Kita nggak perlu disalib lagi untuk menerima keselamatan. Kita nggak perlu lagi pikul salib, dicambuk untuk menerima keselamatan. Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Kita hanya cukup percaya saja, maka itu diberikan kepada kita. Amin. Makanya saya katakan, wow, ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu baca yang di atas nanti ya, yang di atas tadi. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Kristus yang telah mengasihi kita, oleh Kristus yang mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, dan Dia bilang semua sudah selesai. Sakitmu selesai, masalahmu selesai, sakit hati kita selesai. Tinggal kita sekarang masih mau gak menjadi orang yang lebih dari pemenang, atau ya sudah gini-gini aja, atau lebih parah lagi kita lihat, ingat-ingat gak bisa melepaskan dan melupakan. Makanya jangan heran kalau kita menjadi orang yang kalah. Istri Lot itu kemudian mati menjadi tiang garam. Mungkin kita gak mati secara fisik, tapi kita bisa mati secara rohani. Karena kita gak taat, kita lihat terus yang lama-lama akhirnya mati, saudara. Udah gak ada firman lagi dalam hidup kita, udah gak ada semangat lagi dalam hidup kita. Iman kita sudah mati. Apa iya? Masa bisa? Itulah, kami selalu melihat ke belakang. Tapi saya mau pada sore hari ini, setiap kita tahun ini kita akan meraih kemenangan di tahun 2025. Amin. Jangan lagi lihat-lihat ke belakang ya. Pandangan kita sekarang hanya tertuju ke depan, tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Oh, yes, saya mau mengajak saudara untuk beriman. Sore hari ini sungguh-sungguh untuk tetap percaya dan mengarahkan mata kita ke depan kepada Tuhan, sampai Dia membawa kita ke gunung, sampai Dia membawa kepada kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ibu sebentar. Kuasa yang luar biasa dari kuasa kesepakatan. Amin. Saya pernah korbankan itu di sini. Bagaimana luar
luar biasanya sepakat. Perhatikan kata-kata ini, 2 atau 3 orang sepakat berkumpul dalam namaku. Jadi bukan hanya 2 atau 3 orang berkumpul kemudian Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tetapi maksud saya ada kata sepakat. Coba saudara buka ayatnya. 2 atau 3 orang berkumpul dan sepakat meminta, maka Tuhan hadir. Bukan hanya sekedar hadir, tapi Dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Amin. Itu kuasa dari kesepakatan. Saya minta sore hari ini siapapun kita, sama-sama sepakat, satukan hati. Kita minta tahun ini Tuhan akan memberkati kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Sepakat, semua minta kepada Tuhan. Dan kita percaya, lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan, Tuhan sanggup memberikannya kepada kita. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Sekali lagi aku Saudara, Wahyu 6 ayat 6 mengatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa artinya? Saudara, dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 5 dikatakan materai yang ketiga dibuka. Itu ada kuda hitam yang keluar pada akhir zaman. Apa kuda hitam itu? Kuda hitam itu adalah lambang peperangan. Dan peperangan itu selalu identik dengan kelaparan. Kalau kita lihat di Ukraina dan di mana? Ukraina sama siapa itu? Rusia. Perang. Sehingga di Ukraina sekarang juga lagi krisis kelaparan, gandum segala macam. Dikatakan ayat 6, dikatakan apa? Coba dibuka ayat 6. Sehingga pada waktu itu dikatakan apa? Secupak gandum sedinar. Saudara sudah merasakan belum? Secupak gandum sedinar itu artinya gini, kebutuhan bahan pokok makin mahal, istilahnya gitu. Ya. 3 cupak jelai sedinar, yang biasanya sedinar dapat dua gandum atau 3 gandum mungkin ya. Yang dulunya uang 10.000 kita bisa makan sampai kenyang sampai seharian. Tapi sekarang sudah ada mengalami peningkatan. Makin lama makin mahal. Alkitab sudah catat, tahun-tahun ke depan itu makin lama bukan makin mudah, tapi makin sukar. Maka dari itu kita menjelang akhir zaman, kita harus dekat pada Tuhan. Dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya mahal, susah dapatnya. Tetapi apa? Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Tuhan gak mau minyak dan anggur itu rusak. Walaupun sana kanan kiri pada naik, pada susah, tetapi Tuhan mau minyak dan anggur tetap dijaga. Apa itu minyak dan anggur?
minyak berbicara soal urapan. Urapan itu berbicara soal ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan justru makin dekat. Dan anggur itu berbicara tentang apa? Tentang hubungan keluarga. Dikatakan Tuhan mengubah air menjadi anggur. Kian lama anggur itu makin kian bagus, kian baik. Hubungan keluarga kian lama, meskipun saat ini susah, zamannya susah, tetapi keluarga harus kian lama, makin kian mesra. Pada sebentar lagi mungkin kita akan mengoleskan minyak di dahi kita. Biarlah urapan itu, penyertaan Tuhan sepanjang bulan Februari menyertai saudara sekeluarga. Saudara boleh diluputkan dari orang-orang yang mungkin berniat jahat pada saudara. Saudara boleh diluputkan dari segala macam mara bahaya. Biarlah kita boleh terima minyak urapan ini dengan iman. Amin. Bukan minyaknya, bukan minyaknya. Sekali lagi saya ngomong, bukan minyaknya, tetapi urapannya. Minyak hanyalah sebuah tanda bahwa saudara disertai Tuhan sepanjang bulan. Amin. Dan minggu depan kita akan perjamuan, artinya anggur kita peroleh datang minggu depan. Yuk, bagi saudara yang mau diurapi, silakan boleh maju ke depan. Begitu maju, angkat tangan. Aku punya Tuhan yang boleh. Yang mau diurapi silakan maju. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Yes. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Semua angkat tangan. Bapa, kami berdoa biarlah sebentar hambamu mengoleskan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Angkat tanganmu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan, yes, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita mau angkat tangan kita, katakan, ku yakin kemenangan. Ku yakin kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Lebih semangat, yuk kan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Angkat tanganmu, katakan, haleluya, ya bangkit. Yes. Haleluya, ya hidup. Amin. Haleluya, ya naik Roh Kudusku. Sekali katakan haleluya. Haleluya, ya bangkit. Yes. Haleluya, ya hidup. Yes. Haleluya, ya naik Roh Kudus.
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lambaikan tanganmu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan. Roh Kudus turun. Yeay, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Amin, amin, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, buat firman yang sudah memberkati kami semua. Berkati Pastor Nuri, berkati keluarganya, berkati suaminya, anaknya, Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, Tuhan berkati. Sebentar Pastor Nuri juga akan ke Kalimantan, Tuhan sertai pelayanannya selama 1 bulan. Dalam nama Yesus, dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan bagi anakmu yang mengembalikan juga perpuluhan Tuhan di minggu pertama ini, Tuhan berkati Amin. usaha pekerjaannya, pendidikannya, Tuhan berkati keluarganya. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara boleh diberi kesempatan untuk memberi, persembahan boleh dijalankan. Ada pengumuman, minggu depan kita akan ada perjamuan suci yang akan saya layani Bapak Ibu 3 kali ibadah, jam 11, jam 1, dan jam 4 sore. Jangan lewatkan. Saudara sudah dapat minyaknya, saudara juga harus dapat anggurnya. Seperti Wahyu 6 ayat 6 tadi ya. Minyak dan anggur harus dijaga. Amin. Ya, saya adakan perjamuannya terpisah dengan urapan minyak. Kenapa? Kalau pengurapan memang harusnya baiknya itu awal hari di bulan ya. Awal minggu lah maksudnya gitu ya. Itu bagusnya. Lalu untuk perjamuan saya ambil minggu kedua. Kenapa? Karena ya mungkin saudara yang minggu pertamanya lewat mungkin ya, lewat perjamuan, ya saudara bisa datang ke sini untuk perjamuan di minggu kedua, seperti itu. Lalu tadi ada yang tanya juga, Pak, coklatnya kapan dibagi? Masih inget aja ternyata ya. Kan bulan kemarin saya ngomong, nanti Februari Valentine JPM bagi-bagi coklat kan gitu ya. Masih inget aja ada yang lagi, Pak, coklatnya kapan dibagi? Ya datang wae, mungkin ini mungkin bisa jadi minggu depan. Ya, tapi bisa jadi 2 minggu lagi. Ya, saya ngomong bukan coklatnya loh, saudara jangan ngejar coklatnya. Coklat Silver Queen itu murah, saudara bisa beli sendiri. Kalau coklat Silver Queen, kalau coklat Dubai mungkin yang di TikTok lah itu beda lagi ya. Nah, ini coklat Silver Queen loh, saudara bisa beli sendiri kalau coklatnya. Tapi saya harapkan saudara datang itu karena Tuhannya, amin. Bukan karena coklatnya, karena Tuhannya saudara datang. Saudara pengen ketemu Tuhan, itu yang penting, amin. Ya, minggu depan saya akan isi di 3 kali ibadah. Lalu untuk tanggal 16 kita akan dilayani jam 11 dan jam 1 itu akan dilayani oleh Pastor Ronald Daniel. Beliau hamba Tuhan dari Surabaya. Beliau ini adalah orang tua dari anak yang 4 bulan lalu loncat dari Petra itu. Masih ingat Bapak Ibu? Yang lompat dari Petra ya. Beliau akan kesaksian di tempat ini bagaimana beliau ini adalah seorang hamba Tuhan, tetapi kok ya bisa-bisanya anaknya ini dipanggil Tuhan dengan cara yang lain gitu. Nanti beliau akan bersaksi bagaimana keluarganya sangat terpukul dengan kejadian itu dan bagaimana Tuhan memulihkan. Dia sempat nggak mau pelayanan loh. Istilahnya rehat ya, nggak mau pelayanan. Setelah kejadian itu beliau nggak mau khotbah lagi di mana-mana. Beliau mau berdiam diri, sempat. Tetapi begitu Tuhan tegur, Tuhan berikan kekuatan. Terus saya tanya, Pastor bisa melayani? Oke, saya siap melayani. Nanti tanggal 16 melayani. Lalu sorenya akan dilayani oleh Dokter Kasan tanggal 16. Kalau TikTok punya Dokter Richard Lee, dokter kecantikan. Kalau malam di JPM ini punya Dokter Kasan ya. Nanti Dokter Kasan akan kasih tips dan trik bagaimana wajah glowing tanpa make up yang mahal. Lah, ini kok seneng-seneng
KB ini ya. Nah, nanti ya, ayo datang. Terus nanti minggu-minggu berikutnya juga akan ada sebentar Februari tanggal 23 nanti juga ada Tirsa, Pastor Tirsa akan melayani di tempat ini juga ya. Ini masih muda tapi sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Lalu bagi kaum ibu-ibu, ayo ibu-ibu ya yang khusus di JPM yang merasa ibu-ibu wanita, ayo segera daftarkan diri untuk datang ke acara kaum ibu di Asyir depan. Nanti tanya ya, kapan sih itu ibadah kaum wanita di tempat ini? Tanya di Asyir ya. Ya, ayo jangan sampai bolong karena wanita ini disebut sebagai penolong. Kalau penolongnya nggak kuat, apa yang mau ditolong? Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang nggak mampu gitu ya, nggak bisa nolong, lah apa yang perlu ditolong kalau penolongnya aja nggak bisa? Nah, ayo ibu-ibu, para wanita khususnya, silakan bergabung di kaum wanita di tempat ini. Lalu, ya, sebelumnya saya juga nggak lupa kongsi pacai, ya. Ngomong-ngomong angpo, saya itu kemarin ada cerita lucu Bapak Ibu, yang menurut saya lucu sih. Ada temannya anak saya, ya masih kecil, itu senengnya gak karuan. Kenapa? Banyak keluarga yang datang, berarti otomatis banyak angpau. Angpau yang diterima itu banyak, sehingga dia tuh seneng malamnya dibukain apa angpau nih, ditulis sih. Yang paling ngasih paling besar berapa? 500.000. Oh, Tante Susi. 200.000, Bu Tony. Tapi ada juga yang ngasih 5.000. Tante Ana. Ditulis. Dan saking senengnya itu difoto, cekrek, dimasuk di Facebook. Lah, Tante Ana yang ngasih 5.000 ini lihat, lu namaku nih. Wes, aku gak teko mana ya, yang lain ngasih 500, ngasih 250, Tante Ana ngasih 5.000 toh. Wes gak teko mana ditegur. Weh, anakmu kok postingan podean lagi opo? Ya namanya anak kecil kan seneng toh, oh diurut angpo paling besar sampai yang paling kecil ditulis Tante Ana, ternyata yang paling kecil. Nah, langsung diposting, Tante Ana lihat. Ya, bersyukur kalau masih bisa dapat angpau, karena saya sudah nggak dapat angpau. Ya, oke, kita akhiri ibadah kita, saudari. Jangan lupa minggu depan datang lagi untuk mendapatkan anggurnya, darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Amin. Ayo diajak teman-teman yang lain yang belum ibadah, ayo ajak. Kirimkan loh, saudara terima ini kan pengumuman broadcast saya toh. Itu loh, ayo sebarno, pasangan di WA story. Wes itu toh. Saudara kayak gitu tuh, siapa tahu ada orang yang putus asa, yang mau bunuh diri, yang mau mualaf mungkin ya. Yang mau mualaf, niat ini, kok ada ini ibadah di Matos, terus tak datang ya, tak coba. Loh, kan orangnya sudah pernah dengar kesaksiannya toh? Yang saya bagi undangan flyer, malamnya jam 10 mau mualaf, ternyata sorenya saya ajak ke sini, gak jadi mualaf. Ayo, kirim dong. Flyer itu kirimkan semua orang, biar apa? Mereka yang putus asa itu bisa dapat pengharapan. Mereka yang tadinya merasa sendiri ya, mengalami masalah sendiri, gak ada teman-teman, ternyata ada yang ngirimin ngejak, udah, ayo aja. Penuhkan tempat ini, penuhkan rumah Tuhan, amin. Penuhkan rumah Tuhan, amin. Sudah tahu ayatnya toh? Wahyu 11 ayat 1. Tak ingat lagi, ayo buka ya, Wahyu 11 ayat 1. Tak buka lagi. Wahyu 11 ayat 1. Tuhan kita itu pinter hitung-hitungan, betul? Sebentar aja ya, ini kan ibadah terakhir. Coba kunci D, Pak, kunci D. Aduh. Ajar kami Tuhan. Untuk apa? Menghitung hari-hari. Agar apa? Agar kami beroleh hati bijaksana. Yes, Tuhan kita ini minta diajar hitung. Kenapa? Tuhan yang paling pintar. Ya toh, kalau kita minta diajar berarti yang kita minta ini
paling jago. Coba Wahyu 11 ayat 1 dikatakan apa? Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur kayaknya. Ini rupanya ya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Ini sorry ya Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin mengukur bait suci itu diukur gini ya, mesbahnya, spiro, tabutnya seberapa gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan mengukurnya ya son. Bapak Ibu tadi suaranya kekencengan nggak? Terlalu kenceng, berarti ini mengukurnya salah, sonnya hitungnya salah. Ya, tingginya ini saya ukur dengan pembicara. Kalau ini terlalu tinggi, loh masa pembicara gini ya, kan nggak mungkin lah. Diukur. Termasuk apa lagi? LCD ya, Pak Iman ya. Kita mengukur supaya pas presisi di sini kita ukur semua sesuai Alkitab. Dan kata Tuhan apa? Dan mereka yang beribadah ini dihitung juga ini. Tadi Asyur sudah ngitung berapa yang datang, ini dihitung. Dan ini kita laporkan ke Tuhan. Dan ini kita laporkan ke Tuhan. Bapak yang datang ibadah ketiga ini jumlahnya tadi berapa Pak Denny? 47 orang, 41 orang. Yang datang 41. Lah yang lainnya mana Robi? Nah itu Tuhan, saya nggak tahu. Coba Tuhan tegur dewe wis Tuhan. Coba Tuhan tegur dewe. Nah, ya, ayo biar dipenuhkan. Kursi-kursi ini dipenuhkan. Masih ada sisa-sisa kursi ini harus penuh. Nanti doakan juga, saya mau menambahkan kursi Bapak Ibu. Saya mau nambah 25 kursi. Doakan, ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu kita nyewa, sekarang ini kursi puji Tuhan sudah punyanya JPM, dan kita mau nambah 25 kursi supaya kita nggak pakai minjem-minjem kursinya Matos. Kalau kemarin kan ada kursi warna-warni loh, merah, putih, biru itu minjem. Nah Matos ini lagi perlu, jadi diminta kembali sama Matos. Ya, doakan minggu depan kita sudah ada 25 kursi sampai belakang penuh. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore malam hari ini. Kunci F. Ku tak pandang dari gereja mana. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Berdiri atas firman-Nya, katakan kalau hatimu seperti ini. Kalau hatimu seperti hatiku, yes, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi katakan, ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana. Yes, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tunjuk kalau hatimu seperti hatiku. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pakai gerakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yes, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya kanan kiri, ku lihat di wajahmu. Yeay, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasih. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ya, ada pengumuman lagi, saya lupa. Pak Ari Bowo kan seharusnya datang bulan Februari ini ya. Ya WA. Pak Robi kapan datang Ari Bowo? Ya wis April aja Pak, April aja. Ya, terlepas dari ceritanya, masa lalunya, dia mau bersaksi untuk Tuhan, kita welcome. Ya, kita nggak boleh menghakimi orang. Amin. Ya, bulan April Ari Bowo akan melayani kita, memberikan kesaksian. Yuk kita tundukkan kepala kita. Kita baca sama-sama pengakuan iman rasuli. Kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu yang melayani sore malam hari ini. Berkati pekerjaannya, kesehatannya, pendidikannya, keluarganya diberkati Tuhan luar biasa. Engkau yang melihat hatinya begitu setia melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Februari ini. Tuhan berkati usianya. Tuhan dengar doa-doanya, harapannya, cita-citanya. Tuhan kabulkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Mall Matos, Tuhan. Tuhan berkati mall ini yang kita pakai untuk ibadah. Biarlah Matos ini boleh diberkati Tuhan luar biasa secara profitable, secara finansial, secara outlet, secara pengunjung. Diberkati Tuhan luar biasa. Biarlah melalui tempat ini banyak nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaan kami, menyertai studi pendidikan kami, keluarga kami, pelayanan kami, anak cucu pasangan kami diberkati luar biasa. Kami terima berkat memulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus duduk. Roh Kudus duduk. Roh Kudus duduk.